Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Al-bab ar-rabi'a asyarah, bab yang ke-14. Tulis adabul insan fil khala, adab manusia di kamar mandi, ya. Yang pertama, adab manusia di kamar mandi adalah yang bagi lil insani an yuqaddima rijlahul yusra. Hendaknya seorang manusia ketika masuk kamar mandi mendahulukan kakinya yang sebelah kiri. Inda dukhulihi, dan juga ketika masuknya yuqaddimu rijlahul yumna, ya, mendahulukan kakinya yang ke kanan. Ya, inda khurujihi, begitupun ketika, ya, keluarnya. Jadi dianjurkan kita kalau masuk kamar mandi kaki kiri, ya. Bahkan dalam satu keterangan saya dapatkan bukan hanya kaki kirinya, tapi termasuk juga tangan kiri, ya. Jadi kalau kita masuk bukan kakinya doang, tangannya juga, kalau bisa tangan apa? Tangan kiri, itu ya. Jadi kalau dipraktekin gini, kita masuk nih, ya. Kalau orang biasa kan gini doang, tuh kaki kiri. Ini enggak, ini tangannya kiri juga. Masuk belah kiri, tangan kiri, baru kanan, dah gitu. Nah kalau mau afdol, pas ketika pakai sendal, ya, kaki kiri masuk, kan sendal biasanya ada di situ. Sendal diinjak, jangan dipakai, yang kanan baru pakai, gitu. Jadi biar kita pas masuk, enggak, kalau orang masuk kaki kiri pakai sendal kaki apa biasanya? Kiri kan? Nanti enggak, naik injak dulu sendalnya baru masukin. Sama ketika kita di luar tuh, kita pengen pakai sendal misalnya, yang dekat sendal kiri, injak aja sendalnya, jangan dipakai, injak, ambil yang kanan, baru pakai yang kiri, gitu. Jelas paham ya? Itu caranya begitu. Jadi kalau kita masuk kamar mandi bukan hanya sekedar kakinya, tapi apa ya? Tangannya pun kalau bisa sama. Nah, jadi seyogianya bagi manusia mendahulukan kaki kanannya, ya, ketika masuk, kaki kirinya ketika masuk, dan ketika keluar kaki kanannya. Yang kedua, wala yastashibu syai'an, dan tidak boleh ia menyertakan sesuatu alaihi, ya, di dalamnya atau atasnya, atas dirinya, ismallahi ta'ala wa rasulah, nama Allah dan Rasulnya. Jadi kalau kita masuk kamar mandi, jangan bawa sesuatu yang bertuliskan lafaz Allah dan lafaz Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang orang tuh bikin baju tulisannya la ilaha illallah, apalagi boy Muhammadur Rasulullah. Kenapa kok ente bikin baju gini? Wah, semangat jihad, ini jihad bukan di baju, ya. Kalau mau bikin baju, udah baju yang normalnya kayak gini, normal, putih-putih udah tuh, ya, gitu, abu-abu. Nggak usah pakai apa ya? Pakai apa namanya? Pakai lafaz la ilaha illallah, gitu. Di zaman Nabi nggak ada yang pakai gitu-gituan. Bendera pakai, tapi kalau baju enggak. Ya. Kenapa tadi? Dikhawatirkan kalau kita pakai baju tulisannya apa? La ilaha illallah, ya, kita bawa tuh buang hajat, maka bisa kena makruh, ya. Maka kalau niat sengaja, niatnya menghina, bisa kena haram, ya. Auzubillah min dzalik, bahkan bisa murtad karena meremehkan nama Allah, tuh, ya. Jadi buat teman-teman yang punya peci tulisannya la ilaha illallah, atau punya baju tulisan la ilaha illallah, kalau masuk WC copot dulu, kan ribet, ya. Saya punya di rumah, dibagi dulu waktu aksi, ada yang bagi baju la ilaha illallah. Ini namanya semangat tapi nggak pakai ilmu, ya.
Jihad perlu, dakwah perlu, ilmu kudu. Ya. Jelas paham? Jihad perlu, kita Islam harus jihad. Cuman jangan sampai jihad nggak pakai ilmu, jadi jahat ntar. Ya. Jihad nggak pakai ilmu jadi apa? Jahat. Apa buktinya? Ada orang perang. Ketika perang ada anak kecil di pihak musuh. Itu anak kecil dibunuh, ya Rob. Jihad jadi jahat itu. Sedangkan dalam Islam tidak boleh membunuh anak kecil tuh ya. Jelas. Maka jihad yang tidak didasari dengan ilmu jadi jahat. Tuh ya. Dakwah yang tidak pakai ilmu jadi adawah. Ya. Dakwah yang nggak pakai ilmu jadi adawah. Apa adawah? Permusuhan. Bukan pengen dakwah, bukan ngajak orang malah jadi berantem. Ya. Dakwah yang tidak diiringi dengan ilmu jadi adawah. Jihad yang tidak diiringi dengan ilmu jadi jahat. Ya. Maka niat aja nggak cukup. Niat baik nggak cukup, harus pakai apa? Ilmu. Belajar uslub dakwah apa? Cara dakwah gimana? Cara ngajakin orang mabok beda sama cara ngajakin orang yang waras. Cara ngajakin pejabat beda sama cara ngajakin orang biasa. Cara ngajakin ya orang berduit beda sama orang susah. Sebagai contoh, kita mau ngajakin orang susah, kasih aja makan, seneng, girang, kasih berkat sembako. Ajak sholat mau nggak? Mau. Coba ngajakin orang kaya pakai sembako. Orang kaya nih, bang nih bang sembako bang buat ente, ambil lah. Ayo kita sholat yuk. Nggak mau dia. Uslubnya beda, caranya beda. Ya. Ini penting ini, kita belajar nggak habis-habis ini. Makanya jangan remehkan ilmu sekecil apapun gitu. Ya. Ngajakin anak muda beda sama ngajakin anak bocah. Ngajakin orang tua beda sama ngajakin anak muda. Ini ilmunya banyak. Makanya kita ini termasuk kalau kita ngaji nggak pernah membahas tentang masalah metode dakwah. Ya. Jarang. Orang ngaji nih khusus bahas bab masalah dakwah, jarang. Gitu. Termasuk saya juga nggak ngajar gituan. Cuman kita tahu, kita belajar, kita ada bukunya baca. Ya. Jadi niat aja nggak cukup, harus pakai apa? Ilmu. Semangat orang berjihad tadi ya harus pakai ilmu. Maka tadi jangan pakai nulis-tulis tuh di baju tulisan apa lagi tadi tuh. Ya, mungkin kita cinta banget ame kita punya guru gitu ya. Ah, bikinin baju gambar guru sih. Ya bagus ya. Ntar kalau bajunya nggak pakai, jadi apa itu biasanya? Jadi topo. Lap mending lap topo. Buat apa ya? Kosedan kaki. Jadi ya begitu ya. Jadi jangan sampai kita bawa sesuatu atas. Nah, satu pertanyaannya gini. Saya punya handphone. Handphone saya ada tulisan Allahnya gitu ya. Wallpapernya. Nah, ya. Ganti. Tulisannya jangan lafaz Allah, ganti yang lain. Apa kayak foto ente kayak gitu ya. Kalau foto kita masuk WC masih pantas ya. Tapi kalau lafaz Allah, nah jangan ganti. Itu ya. Yang kedua, kalau ada Quran, nah ini kata ulama sebagian mengatakan tidak mengapa jika handphone di aplikasi di handphone kita itu ada aplikasi Qurannya. Terus kita bawa ke WC nggak apa-apa, asal jangan dibuka di WC. Karena itu hanya aplikasi, bukan mushaf. Nah kalau mushaf nggak boleh nih. Antum bawa mushaf, ya kalau bisa pengen masuk WC keluarin tuh mushaf. Insya Allah nggak bakal ada yang ngambil. Ya jamin dah. Kali kita etet Quran gitu di luar, terus pas balik lah Quran gua mana nih gitu. Kali gitu ya. Dan pasti juga kalau diambil malingnya tobat kayaknya tuh ngambil Quran deh. Makanya jangan pernah khawatir tuh kalau naruh keluar di mana? Di luar tuh. Jelas ya. Jadi jangan bawa apapun yang ada namanya Allah dan Rasulnya tuh ya. Wala yadkhulul khala, jangan masuk WC kasyifar ra'si dalam keadaan terbuka palanya. Jadi kalau kita masuk WC usahakan pakai peci atau pakai penutup kepala atau pakai anduk. Nggak ada juga pakai kaos ente dah. Kita ke WC nih mau buang hajat lupa bawa peci.
lupa bawa apa? Penutup kepala. Pakai kaos kita. Gimana caranya? Kan kita pakai sarung tuh. Buka kaos kita. Taruh di pala. Nutupin pala. Hati pun nggak ada juga, tangan dah, paling nggak tangan, taruh tangan. Ya. Kata ulama dalam kitab Maraqil Ubudiyah, ya, ketika kita masuk kamar mandi, itu makhluk kamar mandi bukan cuma kita, tapi juga ada bangsa jin. Nah itu bisa nanti mengganggu kita. Ya. Wakil ada yang mengatakan pintu masuknya lewat mari. Ya. Jadi ketika misalnya kita masuk kamar mandi, bisa istilahnya ditemplokin jin. Kalau kita nggak pakai penutup kepala, maka kita pakai penutup kepala tuh, pakai topi, apaan aja. Saya jangan pakai CD aja. Udah nggak ada banget lagi pakai CD, pakai simpak ya Masya Allah. Taruh di paha gini. Tuh ngerinya rambut ente keriting nanti. Jelas paham. Jadi pakai apa anduk. Tuh biasain tuh kayak peci. Ya. Yang kedua walaha fiyal qadamain, jangan juga bertelanjang kaki. Maksudnya naplak, kudu pakai sendal tuh ya. Walaupun hukumnya sunnah, tapi kembali lagi tadi ini adab kita gitu ya. Masuk WC jangan biasain naplak gitu. Ya. Biasain pakai sendal. Gitu. Nah, makanya di pondok kita di setiap kamar mandi itu disiapin sendal gitu. Ya. Sendal masih ada, masih aman. Ya. Beli yang baru. Pokoknya kalau nggak ada beli, patungan beli. Ya. Kenapa tadi? Ya, kalau misal seandainya santri kita yang belajar aja nggak pakai sendal, bagaimana yang lain? Ya. Jadi amalkan ini ya. Karena tadi setan bisa masuk ya. Kalau seandainya ya kita nggak pakai kepala dan sendal. Ya. Kemudian wa ayyakula qabla dukhulih, dan juga masuk hendaknya mengucapkan sebelum masuk Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ya Allah, sungguh aku berlindung kepadamu minal khubus, jin laki-laki, wal khaba'is, dan jin perempuan. Ya, jadi kalau kita pengen masuk WC, nah itu baca itu. Cuman kalau bisa saran saya jangan tulisin doa ini di pintu WC. Sering orang nulisin doa masuk WC di mana? Di pintu WC. Gitu. Iya bagus, niatnya bagus, cuman dia nggak sadar. Kalau ditaruh di pintu WC, ketika pintunya didorong, tulisannya masuk ke kamar, kena kita lagi makruh lagi. Masukin nama Allah. Di mana naruh tulisannya? Nih di sini, di hati. Udah dihafal aja, dibiasain, insya Allah ingat kita. Ya. Jadi nggak perlu tulisin lagi, karena apa tadi? Udah jadi kebiasaan. Ya. Jelas paham? Ya. Kemudian wa yusannu indal khuruj, disunnahkan ketika keluar dari kamar mandi, ya minhu dari kamar mandi, qaulu mengucapkan ghufranak. Lengkapnya ghufranakal hamdulillahilladzi adzhaba 'annil adza wa 'afani. Bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'its. Ghufranakal hamdu lillahilladzi adzhaba 'anni al adza wa 'afani. Nanti sebelum pulang ya nggak boleh pulang setelah dah hafal ini ya, setuju ya. Jadi kalau mau pulang store dulu hafalan ini baru boleh pulang. Kalau belum hafal berarti belum boleh pulang, nginep sampai pagi ya. Pernah kita bahas ya, sering kita bahas kenapa Nabi mengucapkan ghufranak ya, aku memohon ampun kepadamu, atau enggak aku minta ampun ya Allah. Karena Nabi itu daiman yadhkurullah, senantiasa ingat sama Allah, sampai pun di kamar mandi ya, cuman Nabi nggak lafazkan. Nah maka mengingat Allah di tempat yang tidak baik adalah hal yang menyebabkan Nabi minta ampun sama Allah. Ya Allah maafin saya gitu ya. Sama kita juga sama lagi sholat nih, Allahu Akbar, mikirin dunia,
mikirin syahwat, walaupun halal, istighfar sama Allah. Nggak pantas kita mikirin gituan di sholat. Misalnya Robi pengantin baru ya, sholat Allahu Akbar, mikirin yang semalam, nggak boleh. Istighfar, walaupun nggak batal, cuman memasukkan sesuatu yang nggak pantas ke dalam sholat, tempat mulia nggak pantas, minta ampun sama Allah. Makanya ada seseorang ya, dia berkisah bahwasanya Imam Syafi'i suatu hari Imam Ahmad suatu hari pengen berguru dengan Imam Syafi'i gitu. Lantas Imam Ahmad datang ke Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, jangan belajar sama aneh, belajar ame tukang kebun aneh aja. Akhirnya nanyalah tukang kebunnya gitu. Ya Syekh, aneh mau nanya, aneh suruh belajar sama ente. Mau nanya apa? Kalau seandainya seseorang sholat, ketika sholat dia lupa rokaat, bagaimana pendapat ente? Ini tukang kebunnya bilang gini, menurut siapa ini? Pendapat saya apa pendapat ente? Masya Allah. Pendapat aneh apa pendapat ente nih Imam Ahmad? Pendapat saya dah. Kalau menurut mazhab antum ya Imam Ahmad, kalau orang ninggalin lupa dalam rukun ya, atau lupa dalam rukun ya, rukun, maka diwajib menambahkan 1 rakaat gitu. Lupa dalam sholatnya, nambah 1 rakaat. Kalau mazhab ente gimana? Kalau mazhab aneh, kalau aneh lupa 1 rukun dalam sholat, aneh akan ya beristighfar, bertobat selama 1 tahun dan puasa setahun. Insyaallah ya. Menghukum dirinya. Ketika sholat lupa Allah, lupa rukun, dia istighfar setiap hari dan berpuasa selama setahun. Gitu, masya Allah ya. Kalau lupa, ini masya Allah tingkatannya itu baru tukang kebunnya. Bagaimana Imam Syafi'i radhiyallahu anhu itu. Nah, wa yang bagi qabla dukhulihi ilal khala akhdhul ma. Seyogianya sebelum dia masuk ke dalam kamar mandi, diambil air dulu. Nah, nyiapin air. Ya, kemarin tuh kita jalan tuh ya ke sebuah tempat lah, kita nggak sebut namanya. Pas saya masuk, itu saya angkat tuh tutupan WC-nya, itu kuning-kuning semua. Ya, kuning-kuning semua. Oh, ini apa nih? Kalau kuning-kuning berarti apa? Air kuning-kuning kan kencing. Mungkin di situ karena mungkin tempat umum, bukan tempat orang Islam doang. Ada orang kafir kencingnya diri itu. Atau bagaimana lah, yang jelas tuh air kuning. Wah, kita udah nggak semenggah air tuh ya. Nah, makanya biasain kalau kita ke tempat-tempat yang begitu, bawa botol kosong. Itu botol kosong isiin air di wastafel, nanti buat kita istinja. Karena kadang-kadang ada yang sistemnya sensor, ya. Kencing aja sensor tuh. Jadi kalau ente belum minggir, belum ngeflash itu. Kalau zaman dulu urinoir itu kan pakai pencet kan, dipencet keluar air. Ente kencing nih, dipencet keluar air. Kalau sekarang udah enggak pakai sensor. Jadi kalau ente jalan baru keluar air, tangan ribet. Ya. Pun sama ketika kita buang hajat tuh, bangun baru apa? Baru ada air, itu repot. Makanya ya usahakan kalau kita kencing atau apa bawa apa? Bawa air. Airnya pas saya mau buang air saya siram dulu tuh. Sekelilingnya saya siram. Itu ikhtiat kita ya. Jadi pakai aqua nih. Kita siram sekelilingnya, udah kira-kira bersih nih, baru kita duduk di situ gitu. Ya, jelas paham? Ya. Atau sebelum kita masuk siapin ahjar, batu lil istinja, untuk beristinja ya. Kenapa ya? Mesti pakai batu. Nah ini penting ya. Nanti kalau pakai air ya, pakai air doang bisa nyentuh najis. Tapi kalau pakai batu, bersihin dulu pakai batu najisnya. Kan tinggal sisanya tuh baru pakai air. Jadi tangan kita nggak nyentuh najis. Makanya paling afdal kata ulama menggabungkan antara batu sama air. Batu juga, air juga. Kenapa? Batu buat buang najisnya, udah bersih, baru pakai air buat tirisinnya.
finishingnya gitu. Ya, cuman jarang ya, jarang gitu. Kalau sekarang keren udah, pakai apa? Pencet nongol si fulan cut, gitu. Yang baru, ya udah nggak begini lagi, kadang begini nembak, drot gitu kan, kenceng banget. Ngerinya pindah doang gitu najis kan gitu ya. Namanya kita nggak tahu kan, kita semprot drot, kemana-mana tuh. Yang tadinya cuma di situ doang jadi kemana? Mana itu? Ya, makanya memang paling bagus sudah kayak gayung udah. Faida aradal iktisar, apabila seseorang ingin meringkas ala ahadihima, ya atas salah satu dari keduanya, fal mau afdalu, maka pakai air lebih utama, gitu ya. Bagus mana, air apa batu? Air apa batu? Air. Kenapa air? Kalau batu belum bisa menghilangkan najis secara total. Coba dah ente pakai batu, bersih gak? Enggak. Pasti ada baunya, ada sisanya. Ya. Maka semakna dengan batu tisu. Ini semakna dengan batu tisu. Artinya boleh pakai tisu. Karena tisu semakna dengan batu. Nah, ini pakai oleh orang-orang Eropa. Sampai sekarang orang Eropa 90% lebih bahkan itu nggak bisa cebok pakai air, nggak bisa. Dan nggak bisa jongkok. Ya. Jongkok ala kita ya. Kalau jongkok pemain bola beda tuh, kakinya keangkat. Coba jongkok Ajang. Jongkok pemain bola coba. Jongkok pemain bola. Jongkok juga. Kakinya diri. Nah, gitu. Nah, ini nih. Orang barat bisa begini nih. Jongkok ala kita. Nah, ini nggak bisa. Jatuh pasti dia, duduk. Ya, ini udah penelitian nih. Di Eropa ternyata nggak bisa jongkok begitu. Istilah kita nongkrong. Ya, makanya orang sono nggak ada yang nongkrong. Kenapa ya? Nongkrong sia-sia buang waktu. Kalau kita kan di sini nongkrong tiap hari ya. Pulang kerja nongkrong, pulang sekolah nongkrong. Ya. Padahal ngapain di situ? Kagak ngapa-ngapain itu orang kita ya. Makanya kagak maju orang nongkrong aja. Kalau mau maju jalan ya gitu. Kalau nongkrong aja nggak bisa maju. Nah itu orang barat. Makanya kalau ente bayangin nih, orang kalau ceboknya nggak bersih, pakai tisu doang, gimana tuh kira-kira tuh ya? Ente sebagai laki aja masalahnya, sebagai suaminya bagaimana tuh? Punya bini bule, istinja cebok pakai tisu doang, bersih nggak? Nggak bersih kan gitu ya. Coba dah ente punya adik nih, ya cebokin pakai tisu gitu, pakai tisu kering. Habis itu biarin gitu, masih ada nggak baunya? Nah itu. Makanya jangan dipikir orang bule bersih-bersih, kagak. Bersih ada orang kita. Ya. Orang kita bersih-bersih loh. Saking bersihnya mandi sehari dua kali. Itu kalau bulan biasa, kalau bulan puasa bisa 4 kali. Bisa 5 kali tiap sholat. tiap sholat mandi gitu. Kita lihat di Arab, itu orang mandi kadang seminggu sekali. Di zaman Rasul dulu sahabat mandi seminggu sekali. Itu. Sampai sekarang pun sama. Ya, termasuk aneh orang mandi sehari dua kali, aneh. Ya. Jadi orang kita tuh masya Allah udah ya bersih, masya Allah apik. Jadi kalau pengen meringkas salah satunya maka air lebih utama. Li'annahu yuzilu 'ainan najasati wa atharaha. Karena bahwasanya ia yuzilu menghilangkan 'ainan najasah, zat najis itu sendiri, wa atharoha dan bekas-bekasnya ya. Jadi kalau kita misalnya ini ya pakai tisu ngilangnya nih, masih ada nggak bekasnya, dicium masih bau nggak? Oh, tapi kalau kita pakai air nggak, udah bersih ya. Nggak percaya cium aja sendiri ya. Gimana nyium itu? Ya, bersih pakai air bersih soal. Nah, itulah ya. Jadi zaman Nabi begitu. Makanya di zaman Nabi dulu sejarahnya awal-awal Islam itu sahabat nggak pakai air, gitu, pakai batu. Nah lalu kemudian ada satu kaum mereka pakai batu pakai air gitu. Nah ini dipuji ame Nabi sampai turun firman Allah Subhanahu Wa Taala ya memuji mereka kurang lebih apa namanya? Innallaha yuhibbul tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin.
Sesungguhnya Allah cinta dengan orang yang taubat dan cinta dengan orang yang bertoharoh. Nah, kata ulama tafsir, mutatahhirin adalah mereka yang istinjanya pakai air ame batu. Gitu. Innallaha yuhibbul ladzina yatawwabun, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ini kalau nggak salah itu. Kemudian yang ketujuh, an yastabri'a bit tanahnu. Hendaknya istibra. Nah, ini tulis nih istibra ya. Istibra itu adalah meniriskan najis. Istibra ya. Namanya apa? Istibra. Jadi kalau kita kencing yaitu disunahkan istibra, meniriskan ya. Asalnya baroah, berlepas mananya ya. Gitu. Dengan cara apa istibra'nya? Bit tanahnu, dengan dehem. Kalau kencing itu ya, dehem. Dehem. Wan natri salasan, dan dipijit ya 3 kali, kalau nggak digoyangin, untuk memastikan apa? Memastikan kencingnya udah tiris. Kadang-kadang nih kalau misalnya nggak digoyangin, nggak didehemin, itu masih ada sebenarnya. Pas kita bangun keluar, gitu. Wabi imraril yad al yusra, kemudian menjalankan tangan yang kiri ala asfalil qadib, ya, atas bagian bawah batang kemaluan kita tuh ya. Jadi kalau kencing ditirisin. Dan ya, ini adabnya cara kita buang hajat. Coba bareng-bareng semua. Itu kaki kanannya di atas begini, tegakin. Coba semua ikutin saya. Semua. Gulu. Kaki kanan ditegakin begini. Kaki kirinya didudukin. Ya. Gini. Nah ya, kaki kanan, kaki kirinya diturunin, dengkulnya turun. Kita duduk di atas kaki kiri gitu ya. Nah, ini sunnahnya begini, ya. Baru kita dehem bareng-bareng. Dehem bareng-bareng 1, 2, 3. Nah, ya. Kalau kurang, nah dehemnya cuma bukan dehem begitu dong, bukan. Itu mah dehem manggil orang. Dehemnya sambil neken ke bawah. Gitu ya. Nah, tertiris tuh kencing kita. Kalau misalnya udah nggak bisa juga, ganti kaki kiri sekarang, yang ke depanin. Iya mungkin emang. Coba semua ya, ayo. Kaki kiri sekarang, kaki kiri, ganti kaki kiri, tukar kaki kiri yang naik, kaki kiri yang tegak, ya. Gitu ya. Nah, sambil kita kita atur kencingnya ya, kita tirisin tadi itu ya. Tuh, nggak usah dicontohin juga, contohin. Untung nggak masuk video ya. Jelas ya. Gitu. Dah, balik lagi ya. Itu cara kencing yang benar begitu, ya. Itu cara kencing yang benar. Nah, kadang ada orang dia punya kelainan, maka dia harus diri dulu, terus ruku. Saya contohin ya. Saya punya kelainan nih, dia udah begini nih, udah tiris nih, udah ini tiris, diri coba diri, ya. Coba dah, masih keluar tuh. Coba ruku. Ya, didiriin lagi, masih keluar. Berarti belum tiris tuh. Kalau buat orang normal, jongkok aja udah tiris. Tapi ada sebagian orang, kadang-kadang pas diri dia keluar gitu. Nah itu makanya ya kita harus kenalin diri kita. Kira-kira kita tipikal yang mana gitu. Jelas paham? Nah makanya kalau begitu kagak bisa kita kencing di tempat urinoir, nggak bisa kita kencing di, karena pasti nggak tuntas, kecuali darurat. Pengen kencing yang di dalam ruangan, ngantri 10 orang, daripada kencing di celana mendingan kencing di urinoir. Nggak apa-apa dah, ntar dibersihin tuh gitu. Kemudian wa in kana fis sahra, jikalau dia berada di padang pasir, di tanah lapang, fal yab'ud an uyunin nas, maka hendaknya dia menjauh dari pandangan orang. Ya, kita nih kadang-kadang main bola nih misalnya di lapangan.
pengen boker misalnya, jangan di pinggir gawang. Akhirnya pas kiper lompat bergaya dia jatuh kena tokai kan. Ceplak apaan nih? Ranjau kan. Cari tempat yang jauh. Sekira-kira orang nggak duduk, sekira-kira orang nggak lewat, dan sekira-kira orang nggak lihat gitu. Makanya kalau di zaman Nabi kita Muhammad SAW, biasanya sahabat itu kalau mau buang hajat di tempat yang ada undakannya, ngumpet. Jadi orang nggak lihat, jauh dulu, jalan jauh baru cari yang ada undakannya. Jongkok di situ nggak kelihatan gitu ya. Jelas paham? Wal yastatir bi syai'in in wajad, dan hendaknya dia mencari tirai atau mencari penutup dengan sesuatu in wajad jika mendapatkannya. Jadi kalau bisa kealingan ame sesuatu, sama pohon lah, ame undakan lah, atau mungkin pakai apa? Pakai bahan lah, apapun itu. Ya, makanya kalau orang dulu pakai jamban ya. Nah, jamban ada apanya tuh? Ada banner poster ini ya, partai gitu kan ya, ketiga itu ya. Tuh, apaan aja dah tuh pinggirannya tuh. Wala yastaqbilu syams wal qamar wal qiblah. Jangan ngadep, jangan membelakangin matahari, bulan dan kiblat. Ya. Kalau kiblat jelas sono. Sekarang matahari gimana contohnya? Matahari di mana adanya? Hah? Matahari adanya di mana? Di mana-mana. Di pagi di sono, sore di sono. Contoh gini, misal kita lagi buang hajat nih, contoh ini. Kita lagi buang hajat nih. Kiblat di sini nih. Ya. Matahari sono. Maka jangan ngadap sono, jangan ngadap sono. Ya, karena jangan ngadap kiblat, jangan ngadap matahari. Pas banget matahari lagi terbenam di sono. Kalau di sono maka masalah. Ya. Tapi kalau matahari dari sono, nah jangan ngadap sono, ngadap sono. Nah, satu hari ada orang kencing. Dia ngajarin orang, katanya kalau kencing jangan ngadap kiblat. Dia sendiri ngadap kiblat. Padahal guru. Mungkin nanya siapa? Kok aku kencing ngadap kiblat? Siapa bilang? Aneh ngadap kiblat. Orang kencing ada sono dikit gitu jadi. Jadi kalau misalnya seandainya posisi ngadap sono, nah ngadap kita ke sono jadi apa? Bisa disambung kan ya? Walaya di sufi mutahaditsin nas, jangan duduk di tempat orang ngobrol. Jangan duduk atau buang hajat di tempat orang ngobrol. Tempat orang ngadem, tempat orang duduk. Gitu. Contoh. Kalau di halte, sering nggak orang kencing di halte? Siapa yang sering kencing di halte? Sopir di situ. Belakang halte kencing situ kan bau, bener nggak? Makanya dulu waktu kita masih naik bis tuh, kalau kayak namanya apa halte yang namanya terminal stasiun Bogor, ya karena itu. Padahal kita kan ya, kalau orang mengamalkan ajaran Islam bersih. Cuma memang yang amal yang baik gitu. Jadi dulu sejarahnya dulu Eropa itu kalau kita jalan, ini Eropa jauh banget. Mereka punya tempat WC. Itu ada nampaknya. Jadi kalau di berak, ya. Terus di bawah nampaknya. Ntar kalau misalnya udah kelar nih, itu nampak dibuang ke depan rumah. Ini kita punya rumah sebelahnya ada juga, dia buang aja sih. Begitu. Silakan buka di YouTube. Itu kebiasaan orang dulu ya. Dia nggak punya sepiteng, nggak punya. Jadi buang di pinggir rumah, bener di pinggir rumah. Oh di markas tuh di pinggir jalan yang main mobil, buang. Ntar ada daerah Kalimas, daerah Kerobi, hijau-hijau. Senarum tuh, alhamdulillah. Makanya tahun berapa gitu terjadi muncul virus
Ini mending itu juga, walaupun dikali gitu. Makanya orang Barat kali itu bersih kenapa ya? Karena ada jambannya. Kalau kita kalinya kotor, kenapa ada jambannya? Jadi gitu. Jadi kalau mendingan mana? Tokai di air mengalir ada pinggir rumah. Dengan mengalir kan sama kan gitu ya. Masih aman. Walaupun firman al-Ghafir jangan kencing di air yang diam. Wala tahta syajar jangan di bawah pohon. Al-musnah yang berbuah. Wala fil juhri jangan di lubang. Dan jangan kencing di air yang tenang, empang. Kata ulama, kalau empang itu malam hari itu jadi tempat tinggal jin. Malam hari empang itu jadi tempat tinggal jin tidur di situ. Yang kedua, jangan di bawah pohon. Kenapa? Karena nanti kalau buahnya jatuh, kena kotoran, Yang ketiga, jangan di lubang. Kenapa lubang? Lubang itu tempat tinggal binatang dan jin. Jadi ada tuh tempat tinggal binatang kayak semut. Ada juga kotak-kotakan tuh. Nah itu tempat tinggal jin. Waliat dari al sorlah, waspadalah daripada tanah yang keras. Jadi kalau kencing di tanah, jangan di tanah yang keras. Kenapa? Bisa nyip. Makanya kalau biasa, kalau pengen istinja di tempat tertentu dulu celana. Tadi mau ngomong dulu celana. Dan juga jangan kencing di tempat yang tempat angin bertiup. Takutnya berbalik. Kita kencing di sini lagi. Dan juga waspadalah daripada cipratan kencing. Yang ke-14, wala yaqul qaiman jangan kencing berdiri. Kecuali darurat dan tinggal teman-teman ya. Pokoknya kalau ada kencing berdiri enggak boleh saya. Lihatin, darurat ya, kalau darurat. Tapi kalau enggak darurat ya. Wala yastanji illa bil yadi yusra, jangan cebok ke dalam tangan kiri. Jangan cebok ke dalam tangan kiri. Wala yaqul idza faraqi, dan katakan ketika selesai cebok, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hasin farji minal fawahish. Yang terakhir, hendaknya dicuci tangan kirinya dengan sabun atau selainnya. Kalau dulu pakai tangan, prosesnya pakai tangan, dia bersih. Sampai makan kalau orang kan pakai tangan, diambil tanahnya dicuci tangan, pakai tangan. Karena jangan kan kotoran najis bola soalnya bisa bersih pakai apa? Kemarin Ustaz cerita, dia punya teman orang kafir malam, belum miara anjing di rumahnya. Bagaimana bersihin rumahnya? Ambil lumpur, ambil tanah, dijak galuk, disiram ke semua ruangan. Disiramin semua, bukan bersih malah jadi kotor, pakai tanah. Diambil air, diambil tanah, galuk-galuk, saya ambil, disiram ke semua ruangan. Itu 7 kali. Kalau ada rumah kenapa bisa jadi anjingnya ngeces di situ? Tadi semua orang hilang, nggak hilang. Tapi kalau ada orang yang Muslim masuk Islam ada bersih dia pakai itu air yang dicampur dengan tanah, itu luar biasa. Jadi jangan remeh-remehkan. Orang dulu terus sabunnya pakai tanah itu lebih bersih, kan bukan hanya sekedar bersih, tapi kuman-kumannya pun mati. Kita baca surat Al-Fatihah, mudah-mudahan bermanfaat untuk semua. Amin. Iya. Allah Al-Fatihah.